Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat holistik yang berbahagia. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita untuk kita bahas ya, supaya saya bisa memberikan jawabannya lewat YouTube juga. Ini ada, mungkin kita jawab dua dulu dari pertanyaan itu. Yang pertama, pertanyaan apakah sepanjang saya berpraktek atau saya dulu nangani kasus, karena sekarang nggak praktek ya, saya dulu nangani kasus, ada yang tidak bisa disembuhkan itu, atau semuanya sembuh gitu. Nah itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan kedua yang kita sudah kumpulkan dari teman-teman, minuman berenergi itu sifatnya seperti apa, yang cocok seperti apa, yang tidak cocok seperti apa. Minuman yang beredar di luar, baik dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk minuman yang sudah kita banyak kenal. Itu seperti itu. Oke, saya jawab yang pertama. Jadi jawabannya ada berapa prinsip. Yang pertama, kita di dalam pengobatan, tugas kita adalah mengerjakan sesuai dengan keilmuan kita. Maka bukan hak kita untuk menyembuhkan. Jadi satu, ini sudah mungkin teman-teman sudah paham semua bahwa hak penyembuh itu hanya Allah. Kita hanya menjalankan teori untuk mendapatkan kesembuhan berdasarkan teori itu. Nah, ujung akhirnya bagaimana Allah menetapkan. Ketika Allah menetapkan iya, ya selesai, karena teori itu menuju kepada kesembuhan yang Allah sudah tentukan sesuai dengan parameternya. Misalnya kalau mobil dikasih bensin, ya otomatis dia akan bisa dinyalakan. Ketika semuanya bagus lah, tinggal kasih bensin, nyalakan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak itu nyala, ya selesai masalahnya. Bisa. Jadi kita mengikuti aturan sunatullah yang sudah ditentukan untuk menuju kesembuhan. Tapi kalau yang punya aturan berkata tidak, ya selesai. Walaupun secara teori kita sudah kerjakan sesuai dengan sunatullah, tapi yang punya hukum berkata tidak, ya maunya yang punya hukum, selesai gitu. Misalnya kita mengerjakan pengobatan pada seseorang tidak berdasarkan sunatullah. Misalnya harusnya ini makan, kita nggak kasih makan yang mencukupi seperti rumusnya. Tapi Allah berkehendak sembuh, selesai. Itu. Tetapi ya, kehendak itu kan tidak semuanya akan dijawab Allah bahwa harus selesai semua, terus harus kayak gini. Kita nggak ngerti, karena nggak ngerti kita disuruh apa? Disuruh berupaya. Siapa yang tahu? Rezeki sudah Allah tentukan bahwa besok saya rezekinya sekian. Tapi saya tahu tidak rezeki itu. Karena tidak tahu, ya disuruh berusaha. Karena yang dinilai oleh Allah nantinya adalah usahanya. Itu seperti itu, bukan hasilnya. Nah, ini secara hukum yang pertama, berarti kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Ketika itu belum selesai, maka kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar lagi. Mungkin ilmu kita belum sampai ke sana, sehingga kita mencari hukum-hukum Allah lagi. Berarti kita belajar lagi untuk menemukan itu. Mungkin ada orang lain yang sudah Allah kasih kesempatan untuk menyembuhkan kasus itu. Nah itu bisa kita pelajari. Berarti ketika ada persoalan tidak selesai, berarti harus ada pembelajaran lagi. Nah kemudian yang ketiga, berapa? Ketika ada kasus, dan kasus itu kemudian sampai merusak sistem, dan sistem itu tidak bisa dikembalikan lagi kepada asalnya, maka biasanya tidak bisa sembuh. Contoh, mobil sudah kita pakai, kalau kita pelihara, kita akan membuat mobil itu jadi awet sampai bertahun-tahun, mungkin 50 tahun masih bagus. Karena yang pakai sangat hati-hati. Tapi ada mobil yang dipakai tidak beraturan, sehingga terjadi apa? Karat, kemudian ada gesekan yang berlebihan karena sering telat ganti oli, kemudian gesekan sehingga terjadi keausan, yang keausan itu tidak bisa sudah
obati. Maka yang terjadi apa? Ya kalau mobil itu bisa diambil mesinnya, diganti mesin baru. Nah manusia bisa, ginjalnya udah rusak, gak bisa nih disembuhkan, diganti ginjal baru. Jantung aja sudah bisa, jantung rusak diganti jantung baru, itu sudah bisa. Ya, kedokteran sudah sangat canggih gitu. Dan itu bukan ranahnya ya pengobat alternatif karena sudah bicara pencangkokan dan sebagainya. Nah, livernya rusak itu bisa diambil separuhnya, 2/3-nya kemudian diganti liver yang baru. Itu seperti itu. Nah, berarti ketika itu tidak diganti dan penggantinya karena penggantinya tidak ada atau kondisi fisiknya sangat lemah, ya sudah. Maka dikatakan ini sudah sulit diperbaiki dan nilai kesembuhannya sangat kecil. Maka tugas seorang pengobat itu adalah melihat itu. Bukan kemudian semuanya harus sembuh sama dia, bukan. Jadi ketika semua orang yang berobat ke saya harus sembuh, wah ini saya bukan dewa, bukan malaikat itu, bukan Tuhan gitu. Tapi ketika saya melihat ini kasus sudah sangat sulit, saya sudah bilang, ini orang mau meninggal. Karena kalau orang mau meninggal itu sakitnya apapun, remehnya apapun, kemudian obatnya tepat atau tidak, nggak akan berefek. Dia tetap sakit dan sakitnya itu menuju kepada langkah dia untuk meninggal. Ini kemarin baru ada kasus, dia nggak pernah melanggar. Orang gagal ginjal nih kasusnya. Sudah 12 tahun tidak kencing. Nah, kita terapi bisa kencing 1 sendok dan keluar kotoran sampai kayak apa ya? Ada kadang lendir, darah, kadang ada kayak pasir dan sebagainya dari kemaluannya. Itu sudah bisa kencing walaupun 1 sendok. Dan ada keinginan kencing dari 11 tahun waktu itu tidak ingin kencing. Sama sekali tidak ada keinginan kencing. Nah ini sudah sampai kulitnya yang biasa kuning kebiruan, terus hitam itu sudah mulai berwarna kayak normal. Nah ketika dia menuju ke kematiannya, saya diceritain itu, tidak pernah minum es, itu puasa minta es. Jadi minta es, belinya 2 sama anaknya. Begitu minum, malamnya drop. Terus dipanggillah murid kita ke sana, nengok. Terus dia bilang, ini sudah nggak bisa, ini orang sakaratul maut. Itu. Murid saya juga paham gitu. Ini orang sakaratul maut itu. Terus pulang, nggak nyampe 1 jam dikabari sudah meninggal. Jadi ketika kita paham seperti itu, kita tidak memasukkan mau obat, mau terapi, mau pijit, mau apa enggak. Karena apa? Ini sudah orang waktunya meninggal. Maka pernah kita bahas di tanda-tanda kematian itu. Jadi kita akan tahu bila ini sudah penyakit, tidak bisa. Ada lewat WA grup itu sampaikan, lihat wajahnya, lidahnya, terus ini biasanya nggak lama. Kalau obat, ya obat itu hanya sedikit aja dimasukkan, jangan mengandalkan itu, dilihat perkembangannya. Nanti beritanya udah meninggal Pak. Nah berarti kan sudah kelihatan. Jadi tugas kita terapis itu adalah melihat kondisi. Apakah antara daya tahan tubuh dengan nutrisi yang ada di dalamnya, kemudian daya tahan itu kita melihat energi, nutrisi, kemudian semangatnya dia, kemudian kaitannya dengan penyakit yang menyerang seimbang tidak. Ada daya tahannya bagus, ininya bagus, tapi penyakitnya sudah juga ruwet sama kuatnya. Ini juga lama-lama dia kalah dan sebagainya. Dengan melihat seperti itu, kita melihat kemungkinan-kemungkinan. Ini bisa membaik dengan catatan. Ini membaik cepat karena kondisinya bagus dan sebagainya. Ada kasus yang saya sampaikan, mungkin pernah saya sampaikan, ada orang sama-sama gagal ginjal, datang ke saya karena melihat temannya perkembangannya bagus. Kemudian dari 2 itu saya bilang, yang satu tiap bulan transfusi darah. Saya bilang, ini Bapak perkembangannya cepat Pak, karena Bapak itu masalahnya nggak seberat yang sebelah, yang satunya datangnya bareng. Itu.
Nah, ini yang satu itu begitu ada treatment dan sebagainya, langsung tidak transfusi lagi, HB-nya langsung 12. Nggak nyampe 1 bulan, HB-nya 12, akhirnya nggak transfusi lagi. Nah, yang satunya, karena saya lihat ini sudah ruwet nih. Ini ginjalnya kena, livernya kena, sistem cernanya dan sebagainya sudah kompleks. Perutnya sudah buncit. Saya ngomong ini, saya nggak yakin. Saya hanya bisa bicara 50-50. Saya harus terang seperti itu. Kenapa kita bisa bicara kayak gitu? Dari pengalaman dan dari fisik, dari data dan sebagainya, kita bisa menyimpulkan kondisinya, ruwetnya di dalamnya seperti apa. Nah, harapan kita dengan melihat seperti itu, misalnya ini penyakit yang sulit, menurut hitungan kita, bisa jadi Allah memberikan, misalnya dia masih bisa sembuh, karena memang Allah menghendaki dia sembuh. Walaupun ruwetnya itu, mungkin dikasihkan orang lain, bukan saya. Mungkin orang lain, begitu sama orang lain membaik, oh berarti dia umurnya masih panjang. Terus saya tanya, dulu dikasih apa, di terapi apa. Nah, disitulah kita belajar. Jadi bukan berarti kita harus, wah kita yang paling pintar semua, tidak. Karena hak kesembuhan itu berikan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kemudian ketika sudah kelihatan seperti itu, kita berharap ketika orang sudah mendekati ketemu yang punya, harapan kita apa? Dia bukannya takut tapi lebih mendekat. Ibadahnya jadi lebih rajin dan sebagainya. Bukan kemudian karena ketakutannya kemudian dia minum obat sembarangan dan sebagainya, yang penting ngejar sembuhnya. Nah, ini berarti dia tidak melihat bahwa akhir hidup itu dinilai dari apa? Semakin dia dekatnya kepada Allah. Jadi dia bukan semakin dekat tapi masih mengandalkan obat-obatan yang sebenarnya itu harusnya dia dekatnya sama Allah bukan di obat-obatan. Walaupun dia tetap ikhtiar. Tapi harapan kita orang itu semakin dekat. Ibadahnya, baca Qur'annya, sedekahnya itu semakin gencar sehingga Pak jiwanya jadi tenang. Ketika jiwanya tenang, organ itu tidak stuck. Sebab kalau orang cemas itu semua macet. Kecemasan itu membuat pembuluh darah mengecil, kelenjar getah belang mengecil, saluran energi itu mengecil dan sebagainya. Akhirnya jadi mau jalan susah. Itu nanti ada pembahasannya sendiri sebenarnya, masalah itu pengaruhnya kepada tubuh dari emosi yang ada. Nah, ini yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman seperti itu. Tapi dengan adanya ilmu holistik ini yang saya pelajari, kita bisa menyelesaikan persoalan jadi lebih ringan. Obatnya tidak terlalu berat. Misalnya biasa kan kalau ada orang laporan pusing, obat pusing ada pinggangnya pegal, obat pinggangnya tidak nafsu makan, obat nafsu makan. Nanti dikasih obat pusing karena ngantem ke lambung, dikasih obat lambung dan sebagainya, itu hal yang wajar. Tapi kita melihat bukan dari situ, kita melihat oh ini persoalannya kenapa? Oh persoalannya karena ada sesuatu yang menghalang. Misalnya lembab dingin, kita sering ketemu lembab dingin, nanti penyakitnya ujung kepala, perut sampai ke kaki itu ada semua. Kalau disebut bisa ada 10, 9 dan sebagainya. Kita kasih obat cuma 1. Membuang lembab dingin yang arahnya dari bawah ke atas kemudian ke perut. Selesai 1 botol aja. Jadi 1 jenis saja sudah selesai untuk pusingnya, tidak nafsu makannya, kemudian mualnya, kemudian pinggang pegalnya, kaki yang semutan dan sebagainya, itu 1. Kok bisa? Nah, ditanya kan, kok bisa? Masa 1 obat bisa ini kayak obat dewa? Bukan. Karena penyebab dari semua gejala ini adalah lembab dingin. Nah, kalau lembab dinginnya dihilangkan, berarti sirkulasi menjadi lancar ke atas, ke tengah, ke bawah, semua juga teratasi. Seperti mobil, kenapa dia tidak bertenaga sehingga menyebabkan banyak persoalan? Ternyata apa? Knalpotnya itu terlalu tersumbat karena banyak kotoran. Ya dibongkar, dibuang sumbatannya, tenaga naik.
kemudian akselerasinya bagus, kemudian macam-macam. Akhirnya muncul gejala-gejala yang tadinya ini, terus AC yang tadinya nggak dingin menjadi dingin. Itu disebabkan karena satu persoalan. Nah kalau pas satu persoalan kemudian obatnya AC-nya dibongkar, ininya dibongkar, kan lucu. Nah ini dengan melihat prinsip-prinsip dasar dari penyakitnya, ini yang disebut sindrom. Maka di peta penyakit itu dipelajari, maka gejala yang begitu banyak bisa diselesaikan oleh pembuangan dari persoalan yang menyebabkan sekian gejala. Itu seperti itu. Ini harap dipahami. Jadi maka sering kita sebut ya, penyakit bukannya hanya sebuah penyakit, penyakit bukannya hanya sebuah nama. Misalnya hipertensi, diabetes itu bukan hanya sekedar nama diabetes, nama hipertensi, tapi lebih kepada proses terjadinya. Jadi proses terjadinya penyakit itu yang dilihat. Ketika sudah kita tahu penyebabnya, kita hilangkan penyebabnya, maka gejala yang ada di situ mau 5, mau 10, mau 7 hilang semua. Jadi gejala ini harus satu paket dengan penyebab. Tapi kalau gejalanya ada 5 dengan penyebab berbeda, maka obatnya berbeda. Ya, ini yang harus dipahami. Supaya apa? Tidak ada syak sangka kita, kok obatnya ampuh banget bisa nyelesaikan kembali. Nah teorinya gimana dalam melihat penyakit itu? Jangan kemudian ini mesti ada obat kimianya dan sebagainya, bukan. Maka obat itu bisa bekerja, herba itu bisa bekerja cepat sekali. Hitungan menit, hitungan detik itu bisa bereaksi. Ketika dia digunakan tepat pada tempatnya dan disusun berdasarkan kondisi tubuhnya. Misalnya Anda dalam kondisi lemah, letih, lesu, kemudian perutnya sebah nggak enak. Begitu minum, tunggu minumnya dengan air hangat supaya cepat misalnya. Begitu diminum, direbus, hangat-hangat diminum, hitungan detik, menit Anda lihat perubahannya. Nah, oh perutnya enak, mualnya hilang, kemudian pusingnya hilang, itu kelihatan sekali progresnya. Jadi kalau dikatakan herba itu kerjanya lambat, berarti dia tidak pernah ngeracik gitu herba. Tidak pernah nangani herba, tidak pernah nangani penyakit dengan herba, tidak pernah ngeracik herba, tidak tahu sifat dan karakter herba itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang tahu kegunaannya dengan ini. Maka tugas kita adalah belajar ilmu Allah itu, bagaimana Allah menciptakan itu supaya kita bisa mendapatkan seperti tujuan penciptaan daripada herba itu sendiri. Itu gambarannya seperti itu. Jadi jawaban yang pertama saya tegaskan, tidak semua sembuh sama saya. Karena hak menyembuhkan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Mungkin kepada saya banyak, bisa ribuan, tapi ada orang datang, kadang saya melihat ini bukan hak saya. Benar, sama saya tidak bisa terjadi perbaikan. Begitu ke tempat lain, dia langsung sembuh. Karena begitu datang, nggak tahu itu, rasanya ada, oh ini bukan hak saya, ini tidak bisa sama saya, sama orang lain. Walaupun teori penyakit itu saya tahu. Nangani penyakit itu saya tahu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak ya enggak, karena kehendak Allah kepada seseorang yang dikehendaki itu. Apakah kita perlu iri? Ya enggak, karena itu keputusan yang punya, bukan keputusan kita. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan suplemen ya. Jadi kayak gini, coba Anda lihat suplemen yang ada baik dalam bentuk minuman ataupun dalam bentuk minuman serbuk atau dalam bentuk minuman cair. Coba Anda rasakan, hampir semuanya sama rasanya. Apa? Manis, asam. Kita nggak bicara tentang ini ya, kita tidak bicara tentang kandungan ya. Kandungan ini rasanya, dari rasanya, kalau kita gampangan aja, rasanya manis, asam. Ya. Nanti ada ketemu lagi, teori lagi untuk stamina itu. Oh saya minum jamur kombucha. Kombucha tahu? Kombucha itu teh, yang jamur teh itu. Nanti ada jamur kristal
Yang dikasih teh, kemudian dikasih bibitnya, kemudian tehnya yang manis. Nanti rasanya manis, asem-asem itu. Hampir semuanya secara umum, yang beredar secara umum itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah belajar di pola pembagian pola ya, ada panas, lembab, dingin, kering. Maka manis atau asam ini dia melekat pada kasus apa? Lembab, panas. Jadi ketika orang itu nutrisi tubuhnya cenderung lembab, panas, makan minumnya cenderung cukup kuat, makannya banyak, minumnya banyak, dagingnya juga banyak, istilahnya energinya sangat besar. Yang terjadi apa? Ketika dia makan terlalu banyak, mungkin lemaknya terlalu banyak dan sebagainya, dia butuh pelembut. Supaya sirkulasi darahnya, ototnya jadi lembut, sirkulasi darah, pembuluh darahnya itu juga jadi elastis dan sebagainya, itu bisa didapatkan dengan sedikit rasa asam. Sedikit rasa asam itu akan melunakkan otot. Maka daging kalau dikasih sedikit asam, dia akan lunak. Tapi kebanyakan jadi kering. Nah, manisnya itu mendongkrak energi, kelimpah lambung ke energinya. Tetapi pada orang kondisi defisien, limpa lambungnya lemah, ginjalnya lemah gitu. Minuman-minuman ini semakin membuat dia drop atau dia kurang darah. Kurang darah itu berarti dingin kering dia. Posisi dingin kering dikasih dingin kering. Itu rusak sistemnya. Tubuhnya jadi kering, pembuluh darahnya jadi lebih keras itu karena dia tidak memenuhi syarat tadi. Itu. Maka yang terjadi gagal ginjal. Rata-rata yang sudah suplemen kayak gitu gagal ginjal. Kemudian sistem cernanya bermasalah. Terus kemudian nanti ada gangguan di reproduksi dan sebagainya. Makanya yang bisa tahan minum minuman yang berenergi itu mesti yang tipenya kuat. Yang tipenya kuat, makannya banyak, air putihnya banyak, jadi dia bisa dapat itu. Yang rusak mesti yang tipenya seperti ini. Nah, nanti akan ketemu yang kekurangan nutrisi ini, energinya didapat. Maka orang zaman dulu kalau pingin energinya kuat, tidak mudah capek, kuning telur madu. Nah ini maksudnya. Nah kalau yang tadi kasih kuning telur madu sudah kelebihan nutrisi, energi, itu nanti stroke. Makanya dia ngejarnya di situ. Jadi ketika orang kurang gizi, nutrisinya gizi. Maka ada zaman dulu saya awet muda, energinya besar, karena tiap seminggu 2 kali cindil tikus. Anak tikus itu dimakan. Itu kan nutrisi. Ada yang di Thailand ayam, bebek sudah mau netas kemudian direbus. Itu nutrisi. Energinya besar. Nah kalau sudah energinya besar minum itu libidonya terus orangnya jadi temperamental. Nah itu berbahaya, dia akan bisa kena stroke karena dia sudah berlebih. Maka dia digunakan untuk orang yang kurang. Nanti ada lagi, saya minum ginseng baru enak gitu. Berarti dia defisiensi energi. Karena ginseng itu menaikkan energi. Maka orang yang hipertensi, energinya berlebihan, jangan makan ginseng, tensinya tinggi, bisa stroke. Bisa jantungnya berdegup lebih kencang dan bisa jadi pecah. Apalagi kalau dia punya hepatitis yang kering, panas livernya, itu bahaya minum ginseng. Tapi ketika livernya lemah, sistem cernanya lemah, energi livernya lemah, energinya lemah, minum ginseng naikkan energi. Jadi ini bertolak belakang. Jadi kalau kita bicara energi, naikkan energi, kamu kondisi tubuhnya seperti apa? Maka naikkan energinya dengan bertolak belakangnya. Ketika kamu kurang gizi, berarti kurang gizi, maka energinya nutrisi. Kuning telur, madu, kemudian sate kambing dan sebagainya, itu energinya. Maka dia bertenaga. Ketika energinya lemah, makanan cukup, ini cukup, cuma energi pembakarnya lemah, kayak patikan ininya
kalau itu nama aki di dalam mobilnya lemah, maka naikkan dayanya. Maka dia kasih ginseng tonikum, herba tonikum. Ketika dia lemah energinya karena sistemnya kotor, sehingga membuat sistem kotor itu kemudian dia tidak bisa bekerja maksimal, maka tonikum energinya adalah membersih, detox. Maka begitu dibersihkan, dia beri energi. Itu. Nah, ini makanya kalau kita bicara energi, yang mana? Kondisi Anda seperti apa? Maka pilihan energinya berbeda. Bukan karena dia ini dijual dengan semuanya ini bisa untuk menaikkan energi seseorang, tidak bisa, berbeda. Kalau dipaksakan nanti bikin masalah. Itu seperti itu. Nah, ini jawaban bagi teman-teman yang menanyakan energi itu seperti apa sifatnya dan kemudian yang bisa siapa. Maka saya katakan kenali diri kita, tubuh kita, kondisi fisik kita itu Allah takdirkan kita dilahirkan seperti apa. Ya kita harus pahami, maka kita menjaganya sesuai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Orang ditetapkan dia pemarah, orang ditetapkan dia menjadi orang yang lembut. Dia tidak bisa milih. Orang itu nggak bisa milih, saya pengen jadi orang lembut kayak Abu Bakar, nggak bisa. Saya nggak mau kayak Umar yang keras gitu, orang jadi mau deket aja, perempuan mau deket aja takut karena kerasnya suara Umar dan kerasnya sifat Umar. Nggak bisa. Umar tidak memilih saya harus seperti ini karena Allah takdirkan dia lahir dengan seperti itu. Kita tidak bisa memilih, saya pengen tubuhnya tipenya panas jadi nggak gampang masuk angin, nggak gampang lemah, letih, lesu itu. Saya pengen kayak tubuhnya itu lahir dengan kuat, nggak ada, nggak bisa kita memilih. Sekarang begitu saya dilahirkan seperti ini, kemudian saya akan mencari tubuh saya itu seperti apa. Allah takdirkan dilahirkan seperti apa. Seperti ini berarti saya memeliharanya seperti ini. Allah takdirkan sifat saya ini lemahnya di mana? Apakah melihat harta saya lemah? Berarti dia kadang saya menetapkan dengan harta itu dibatasi. Saya tidak mau kaya. Kenapa dia tidak mau kaya? Karena saya tahu hati saya, kalau saya kaya mesti begitu dapat duit kasihkan orang. Yang penting saya hidup sederhana. Itu pilihan karena dia tahu betul kelemahannya dia. Maka dia sebenarnya hidup dengan memahami betul kekurangan dirinya. Supaya dia selamat nanti di akhirat. Nah di dunia, kita fisik di dunia, kita tahu saya tipenya dingin. Kalau terlalu banyak makan buah, saya drop. Maka karena saya tahu sifat tubuh saya makan buahnya dibatasi, milih. Dan ketika makan ngelihat posisi, tubuh lagi enak gak? Bisa enggak? Dan sebagainya. Saya ditakdirkan tubuhnya panas itu, gak gampang masuk angin dan sebagainya. Emosinya kuat, berani dan sebagainya, tidak cengengan dan sebagainya. Tapi begitu kena stroke, sekarang lagi nyapu, besoknya tahu-tahu bangun udah stroke. Itu tiba-tiba, kenapa? Karena tipe kayak gitu nggak kelihatan sakitnya. Tapi kalau yang lemah, sebentar sakit. Mau stroke itu perjalanannya 10 tahun dulu. Sakit, enggak. Terus gampang sakit, enggak. Itu sebenarnya dia sinyal. Saya harus jaga. Kalau tidak nanti stroke. Tapi mau stroke-nya itu udah bisa dibaca. Sehingga pemeliharaannya supaya nggak stroke itu lebih mudah. Yang susah itu kan yang susah dibaca tadi. Nah itu gambarnya seperti itu. Jadi saya berharap nanti teman-teman bahwa pengobatan itu tidak sesederhana itu. Bahwa oh ini jamunya semuanya sama, oh ini pola pengobatannya sama, tidak. Jadi sangat individual sekali. Jadi kemampuan untuk memahami itu harus dibangun dari perjalanan belajar yang bertahun-tahun. Tidak bisa 1 tahun, 2 tahun kemudian jadi Anda jadi memahami ilmu itu dengan baik, dengan betul-betul paham, kecuali Anda sudah belajar bertahun-tahun. Insyaallah itu mudah-mudahan memuaskan bagi yang bertanya, dan silakan bagi yang ingin mengajukan bahasan-bahasan apa kepada kita, nanti mudah-mudahan kita bisa menjawab sesuai dengan kadar ilmu kita dan mudah-mudahan dibenarkan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.